Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Nur Cahyanti, NPM 23010100034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang software. Kemarin saya sudah mempresentasikan tentang hardware ya teman-teman. Sekarang lanjut yaitu ke software. Dalam mata kuliah TIK yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lanjut. Oke, software biasa disebut sebagai perangkat lunak ya dalam bahasa Indonesianya. Dan pengertiannya adalah kumpulan perintah-perintah dalam pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagai mestinya. Jadi fungsinya software ini memudahkan sistem kerja manusia, lalu ada kumpulan perintah-perintah, dan untuk mengatur atau membuat sistem yaitu BP. Lalu SO ini yaitu hardware yang perangkat yang mengatur hardware dan software. Jadi jika ingin membuat sebuah aplikasi itu biasanya menggunakan ini ya teman-teman, software. Software ini biasanya tuh nggak biasanya sih, emang software ini adalah aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam sebuah perangkat. Contohnya ya seperti di laptop kalian pasti ada aplikasi-aplikasi, itu biasanya disebut sebagai software. Lanjut, ada contoh software. Di sini mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya yang sudah saya terapkan sebagai contohnya. Yang pertama yaitu ada Microsoft Word, yang kedua ada Microsoft Excel, dan yang ketiga ada PowerPoint. Ini adalah aplikasi yang selalu menyelimuti kita para mahasiswa, bukan? Yaitu yang pertama ada Microsoft Word. Apa sih fungsinya? Ini yaitu berfungsi untuk mengelola kata. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah makalah, jurnal, atau mengetik, itu semuanya ada di Microsoft Word. Bukan pasti ya, tapi umumnya. Lalu lanjut yang kedua yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel ini biasanya digunakan pada akuntansi atau yang berhubungan dengan laporan-laporan. Jadi fungsinya yaitu untuk menghitung, menganalisis, membuat laporan, dan mempresentasikan data. Yang dimaksud laporan atau mempresentasikan data sama seperti Microsoft Word? Tidak, tentunya beda. Yang dimaksud membuat laporan yaitu seperti laporan laba rugi, laporan jurnal yang dimaksud adalah jurnal perdagangan atau pembelian sebuah barang ya teman-teman. Lalu mempresentasikan data yaitu data kumulatif atau data-data yang sudah dihasilkan oleh sebuah instansi atau sebuah lembaga, yaitu untuk menghitung data seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada PowerPoint. Ini sangat tidak asing, bukan? Contoh yang seperti yang saya gunakan ini ya teman-teman. Yang saya gunakan ini yaitu PowerPoint. Jadi teman-teman, PowerPoint ini berfungsi untuk membuat slide, yaitu untuk membuat mempresentasikan, atau ini yang saya buat hari ini, pokoknya yang tampilan ini semua ini ada di PowerPoint. Bisa untuk membuat gambar juga bisa di PowerPoint ini. Lalu lanjut, sistem operasi. Tadi yang pertama yaitu sistem operasi adalah kumpulan-kumpulan yang memfungsikan sistem komputer. Jadi sistem operasi, maaf ya teman-teman tadi tipu. Jadi sistem operasi itu sesuatu yang ada di laptop. Jika laptop biasanya sistem operasinya ada Windows, lalu ada apa lagi? Windows Phone. Lalu di HP biasanya juga ada Android, BlackBerry, dan lain sebagainya. Ada Linux, iOS, dan macOS. Jadi sistem operasi itulah adalah kumpulan yang memfungsikan sistem komputer. Sistem operasi laptop aku ini ya teman-teman, ini adalah Windows. Lanjut. Mungkin teman-teman bisa lihat sistem operasi teman-teman di HP teman-teman ataupun di laptop teman-teman, oke? Lanjut yaitu sistem Windows, yaitu kumpulan-kumpulan perintah atau aplikasi. Jadi
Ada juga kumpulan sebuah perintah atau aplikasi itu seperti ini. Nah, yang disebut yang contoh ini ya teman-teman bisa lihat. Ini itu adalah kumpulan perintah atau kumpulan sebuah aplikasi ini. Nah, saya kurang paham ya teman-teman apa yang dimaksud ini. LOC ini apa? Kurang paham. Mungkin teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut. Yaitu bahasa pemrograman. Yaitu ada 3 bahasa dalam sebuah perangkat lunak, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Biasanya tinggi adalah suara yang mendekati bahasa manusia. Contohnya seperti ini. Witherland dalam kurung tanda petik I atau apapun yang dibutuhkan, tanda petik lagi dalam kurung titik koma lalu redline. Nanti ini yang disebut sebagai bahasa pemrograman level tinggi, yaitu mendekati bahasa manusia. Yang selanjutnya ada rendah, yaitu suara yang mendekati bahasa komputer seperti ini contohnya teman-teman. Bisa teman-teman baca sendiri. Dan yang terakhir ada yang menengah. Menengah ini tidak dekat dengan suara manusia dan tidak dekat dengan suara komputer. Jadi dia ada di tengah-tengah ya teman-teman. Oke, lanjut ke selanjutnya. Aplikasi memiliki banyak perbedaan. Jadi ya teman-teman, aplikasi-aplikasi di perangkat teman-teman itu memiliki beda-beda. Cara menginstalnya itu memiliki banyak perbedaan. Yang pertama menjadi 3 ya. Yang pertama ada properti atau yang berbayar. Jadi aplikasi berbayar, properti itu maksudnya. Lalu komersial, yaitu sekali beli dapat digunakan seumur hidup. Jadi kalau teman-teman udah download nih, beli, ya udah terus sampai itu di install, nanti pas teman-teman install lagi baru itu teman-teman beli lagi. Yang terakhir ada freeware atau install, download, install, yaitu gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kalau teman-teman menginstal aplikasi freeware, pasti teman-teman gratis ya, pasti tapi menggunakan internet ya teman-teman. Lanjut. Ini dia contoh aplikasi yang properti. Nih di sini saya ambil dari game yaitu Minecraft ya, Java Bedrock Edition for PC. Nih teman-teman, aplikasi ini yaitu properti. Nih lihat ada bandrol harga yaitu sebesar 395.000. Ini salah satu contoh aplikasi properti. Lanjut. Nah, yang selanjutnya contoh aplikasi komersial yaitu, nah, ternyata teman-teman, aplikasi yang biasa teman-teman gunakan itu seperti Word, Excel, dan lain sebagainya itu masuknya dalam aplikasi komersial, yaitu yang sekali beli lalu digunakan seumur hidup. Tapi kalau teman-teman pertama download itu ternyata tidak berbayar atau gratis, ya berarti teman-teman itu belum memenuhi syaratnya memiliki aplikasi tersebut. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada aplikasi, contoh aplikasi freeware atau install, download, install, yaitu ini dia tadi contohnya. Ada Spotify, pokoknya aplikasi musik. Lalu ada browser, ternyata ini freeware teman-teman. Firefox ternyata freeware. Lalu Drive, musik, dan lain sebagainya. Lalu jenis-jenis lisensi dalam software. Yang pertama, proprietary software. Maaf ya teman-teman, bahasa Inggrisnya saya kurang memadai, jadi saya baca padanya. Itu proprietary software yang pertama. Itu adalah software berpemilik. Jadi sehingga seseorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan, atau memodifikasi software. Jadi lisensi yang pertama itu proprietary software, yaitu ya seperti yang dilihat proprietary, pasti ya memiliki izin-izin seperti itu atau lebih ke pribadi. Yang selanjutnya commercial software.
yaitu software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. Jadi kalau teman-teman menggunakan software komersial software ini biasanya umum digunakan pada sebuah institusi atau perusahaan-perusahaan. Lalu yang selanjutnya public domain, software yang memiliki hak cipta, yaitu seperti biasanya kalau teman-teman mau mendownload sebuah ambil umumnya aja ya, biasanya kalau mahasiswa itu jurnal, atau kalau kita mau mengopi jurnal orang lain tuh pasti kita menyertakan sebuah footnote atau daftar isi, yaitu yang menunjukkan bahwa di situ memiliki hak cipta. Lalu yang selanjutnya freeware, tadi aplikasi yang disebarluaskan atau semua orang bisa menggunakannya. Lalu shareware, maaf teman-teman, shareware yaitu aplikasi yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Software digunakan terus-menerus, si pemilik software meminta bayaran. Jadi aplikasi digunakan semua orang dan yang memiliki tadi bisa dibayar. Yang selanjutnya JNU, General Public License atau JNU GPL, biasanya kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengcopyleft kanannya. GPL memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan, memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Lanjut, open source, yaitu software yang dapat dilihat dengan kode sumbernya. Biasanya ini software ini nggak gratis ya teman-teman, berbayar. Lalu lanjut yang selanjutnya, copyleft adalah pelesetan dari copyright atau hak cipta. Jadi copyleft ini yaitu maaf ya teman-teman, ini mengganggu sekali ini tadi chat ini. Copyleft ini sesuatu yang kita ini dulu ya teman-teman, bisukan, mohon maaf teman-teman, terjadi kendala tadi. Pelesetan dari copyright, jadi hak cipta yang sudah kita salin atau kita ambil itu disebut sebagai copyleft. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya presentasikan atau saya beritahukan kepada teman-teman semua. Jika ada yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jika saya tidak bisa menjawab, saya bisa tanyakan kepada dosen atau guru saya. Mohon maaf ya teman-teman. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena sesungguhnya yang berlebihan itu datangnya dari Allah, dan yang kurang itu juga dari Allah, tapi atas dasar hilafnya saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.